Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara semuanya. Sehat selalu, berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemarin ada yang bertanya di kolom komentar ya tentang af'al gitu ya. Ada yang bertanya di kolom komentar tentang af'al kepada Allah gitu. Nah, jadi itu sebetulnya ada di pelajaran tauhid ya. Itu pelajaran untuk tingkat keseriusannya lebih serius ya. Jadi tingkat keseriusannya lebih serius, atau boleh dibilang umumnya dibilang itu tingkat tinggi ya. Jarang yang melakukan itu. Apakah kita bisa? Ya, mungkin saja bisa jika Allah menghendaki. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa nggak af'al kepada Allah? Mungkin bisa, mungkin tidak ya. Karena tingkatan untuk af'al kepada Allah itu luar biasa. Butuh keikhlasan yang sangat luar biasa ikhlas. Butuh kecerdasan juga yang cukup cerdas menyikapi ya. Kalau tidak cerdas menyikapi af'al Allah, maka akan tidak baik nanti hasilnya, karena salah mengartikan gitu. Gitu. Tidak baiknya kenapa? Karena bisa salah mengartikan, ya nggak baik jadinya kan. Tuh. Maka dari itu untuk af'al kepada Allah harus betul-betul belajar dulu ya. Dari tauhid dasar dulu. Kita belajar dulu dari tauhid dasar, perlahan-lahan naik ke atas ya. Tidak bisa langsung jeleb gitu, nggak bisa, karena sulit, sangat sulit sekali. Biasanya manusia yang af'al kepada Allah itu biasanya para wali ya, para waliullah. Nah, biasanya beliau-beliau itu sudah mencapai makom di situ, sudah mencapai makom af'al kepada Allah. Wah, luar biasa, masya Allah. Dan mereka kekasih Allah, mereka kekasih Allah. Mereka diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mencapai af'al Allah, liqa Allah. Naik lagi ada liqa Allah. Nah, minimal kita ada di af'al Allah. Nah, apalagi kalau kita naik lagi makom ke liqa Allah. Nah, kalau kita naik lagi ke liqa Allah itu ya biasanya itu para wali Allah lah. Kalau kita nggak tahu bisa apa enggak. Kalau kita nggak tahu bisa atau tidaknya untuk mencapai liqa Allah, makom yang cukup tinggi biasanya dikuasai oleh para wali Allah, biasanya dikuasainya. Nah, untuk kita manusia biasa paling ya hanya sekedar sadar dengan dosa saja itu sudah sangat bagus sekali ya. Nggak muluk-muluk ke af'al Allah gitu. Ya intinya kita cukup sadar dengan kesalahan, sadar dengan dosa, takut dengan berbuat yang tidak baik. Itu saja sudah bagus. Bisa itu saja satu sudah bagus. Gitu. Tapi tidak ada salahnya kalau kita belajar, wah saya ingin bisa ke arah sana. Ya harus ya, namanya belajar ya harus gitu. Dan itu rahasia Allah, tidak menutup kemungkinan, karena Allah itu jika menghendaki jadi maka terjadi. Ida arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu ya, jika Allah berkata kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Maka tidak menutup kemungkinan jika kita ingin belajar, ya belajar. Tidak masalah, meskipun itu cukup, kalau kita bayang-bayang wah itu cukup tinggi gitu, karena af'al kepada Allah itu luar biasa. Begitu. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin dibahas lain waktu lagi ya. Nah, intinya ini gambaran aja, karena ada yang bertanya, Kang,
af'al itu gimana katanya tadi di kolom komentar yang kemarin tuh, sifat af'al kepada Allah itu gimana kan. Kalau af'al itu berarti meyakini semuanya itu atas kehendak Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi itu semuanya atas kehendak Allah. Nah, terus jika ada perbuatan yang tidak baik, apakah itu perbuatan Allah juga? Dan perbuatan yang baik-baik itu kehendak Allah juga. Dan bagaimana kalau ada penjahat-penjahat berbuat jahat, apakah itu kehendak Allah juga? Ya iya betul, itu betul sekali. Jadi semua yang manusia lakukan, mau baik ataupun buruk, ya itu sudah suratan, sudah kehendak Allah. Tetapi ya, tetapi ada garis bawah ya. Nanti saya jelaskan. Di garis bawahi, Allah memang menyiapkan hal yang baik dan Allah menyiapkan hal yang tidak baik. Itu cukup mudah ya kalau untuk simpelnya. Tapi sifat af'al itu kalau dikaji itu lebih dalam lagi. Nah, saya bahas dasarnya dulu ya. Ini dari ilmu tauhid sebetulnya. Ya, ketauhidan, beraf'al kepada Allah. Nah, tapi saya bahas yang dasar dulu, nanti ke belakangnya mungkin lebih dalam. Nah, jadi gini, sifat af'al itu sebetulnya terbagi dua. Ya, sifat af'al itu terbagi dua. Ada sifat al-jamal, ada sifat al-jalal. Yaitu semuanya sifat Allah. Semuanya sifat Allah. Nah, semuanya sifat Allah. Sifat al-jamal, apa itu sifat al-jamal? Sifat al-jamal itu adalah sifat-sifat yang jika kita mengasihi, jika kita menyayangi, jika kita ingin menolong, mempunyai rasa iba dan senang berbagi, gitu. Hal-hal seperti itu. Nah, itu namanya sifat Allah yang al-jamalnya, yang ada di al-jamal itu. Paham ya? Nah, jadi ada rasa kasih sayang, ingin menolong, ingin menebarkan kebaikan. Nah, itu af'al al-jamal. Ya. Tetapi ada juga af'al al-jalal. Af'al al-jalal itu apa? Sikap-sikap ketegasan Allah. Sifat ketegasan Allah. Yaitu sifat ketegasan itu apa? Berani, tegas gitu, kasar gitu. Jadi lebih kepada ketegasan, berani, tegas, kasar gitu. Misalkan adrenalinnya mudah naik, adrenalin itu mudah naik, mudah terpicu gitu. Nah, itu sifat al-jalal, sifat Allah. Jadi yang maha perkasa, maha gagah gitu, maha besar, maha berani gitu, tanpa ada rasa takut. Nah, itu sifat al-jalal gitu. Itu sifat af'al al-jalal. Nah, ini pembahasan dasarnya ya. Nah, kan suka ada manusia yang keras, kasar gitu ya, berani, tegas gitu. Nah, itu sifat al-jalalnya gitu. Jadi manusia itu berarti bersifat ke arah sana. Ada juga manusia yang bersifat al-jamal. Kita melihatnya lemah lembut, kasih sayang, penyantun, sangat sopan, suka berbagi, sangat mengasihi sesama masyarakat. Nah, itu sifat al-jamalnya ada di orang ini nih, ada di manusia ini. Nah, bagus kan? Dua-duanya bagus. Jadi ada dua. Nah, kalau kedua-duanya digabung, ya udah bagus itu. Itu udah masuk di af'al Allah. Nah, berarti bagus, tapi jarang. Kebanyakan itu terbelah menjadi dua. Seharusnya yang bagusnya ada lemah lembutnya dan ada tegas di waktunya. Tegas ya tegas gitu. Tidak ada ampun, luar biasa. Wah. Jadi kedua-duanya harus ada agar seimbang. Nah, itu arti dari af'al itu seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Terus kalau ada pencuri, pembegal, perampok, penganiaya, pemerkosa, penipu, dan lain sebagainya, penjilat dan lain sebagainya.
Berarti itu atas izin Allah dong. Terus gimana dong? Terus gimana maksudnya gimana mas? Kan sifat Allah tadi dua. Sifat af'al itu ada dua, al-jamal, al-jalal. Ya. Nah, ada bertanya lagi, terus kalau ada kejahatan-kejahatan berarti itu kehendak Allah. Nah, ini jangan salah paham, jangan salah tafsir. Berarti saya berbuat itu kehendak Allah. Nah, af'al itu kan arahnya ke sana. Apa yang manusia lakukan, apa yang manusia perbuat, itu sudah kehendak Allah. Nah, itu af'al Allah. Nah, di sini banyak yang salah tafsir. Salah tafsirnya gimana? Kalau kita berbuat hal-hal yang jelek, hal-hal yang menistakan, seolah-olah itu kehendak Allah juga. Nah, di sini harus dikaji. Memang itu sudah kehendak Allah, tetapi semata-mata Allah menurunkan hal-hal yang tidak baik itu untuk ujian kita. Dipahami ya? Allah menurunkan hal-hal yang tidak baik, Allah menurunkan sifat-sifat yang tidak baik di manusia dan di alam semesta kita ini yang sering kita hadapi, yaitu dengan pembohong, penjilat, penipu, ada begal, ada minuman keras, ada jablay, ada apa sebagainya. Nah, itu memang sudah kehendak Allah. Ya betul, itu memang sudah kehendak Allah. Tetapi harus diingat baik-baik, itu adalah ujian buat kita. Apakah kita bisa menguasai keadaan ini? Bisa tidak kita ini menguasai keadaan ini? Ini ujian kalau sekolah. Kalau kita bisa menjawab persoalan, maka kita akan mendapatkan nilai. Itu simple, artinya simple sekali. Memang semuanya disiapkan oleh Allah. Tetapi kembali kepada manusia, ini adalah sebagai ujian untuk manusia. Apakah bisa lurus atau ingin masuk ke dunia hitam? Itu semata-mata hanya menguji kita. Kita mau masuk yang mana nih? Mau masuk yang kanan atau mau masuk yang kiri? Nah, kalau sudah af'al kepada Allah yang tingkat serius ya, yang lebih serius, tingkat lebih dalam, bukan seperti itu. Bukan hanya berpikir ke sana. Nah, ini kan kita bicara hanya berpikir. Kita hanya bicara logika dulu. Af'al kepada Allah, saya bicara hanya masih memakai logika. Memakai pikiran logika nyata ya. Nah, ini yang tadi dibahas adalah pikiran nyata. Nah, memang af'al kepada Allah berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ya itu sudah kehendak Allah. Ya memang betul sudah kehendak Allah, tapi ya diingat baik-baik, kalau hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jelek ya, itu justru menandakan kita sedang diuji. Kita bisa atau tidak melewati ujian itu. Kita mampu atau tidak melewati ujian tersebut. Nah, karena apa? Karena untuk ngetes af'al tadi. Af'al itu bukan hanya sekedar dipahami dan bukan hanya sekedar didengarkan lalu dihafalkan, bukan. Ini kebanyakan belajar hafal itu cuman dibaca, oh hafal ini gini, setelah dibaca ya udah. Bukan cuman itu mas bro. Hafal itu harus dieksekusi, harus dikerjakan, harus dilakukan. Bukan cuman dibaca, oh hafal ini gini, tapi nggak melakukan. Ya nggak jadi apa-apa, jadinya ente. Begitu ya. Yang ada malah terus kesini adu argumen, kesini lebih banyaknya bicara nanti. Kebanyakan bicara, tidak banyak bekerja. Jadi jika ingin mengenal af'al kepada Allah, ingin kita bisa af'al kepada Allah, kerjakan, bukan cuma bicara. Kalau bicara mudah, saya bicara tadi. Tetapi mengerjakan, saya pun belum bisa untuk mengerjakan. Ya, jadi af'al kepada Allah itu semua yang dilakukan itu atas kehendak Allah. Nah, seperti apa? Itu dalam maknanya, bukan hanya tadi. Kalau tadi bahasa teori namanya ya. Kalau bahasa teori bisa dibaca di buku-buku atau di kitab-kitab atau di internet, di Google juga banyak. Dibaca aja, itu dunia nyatanya, dunia teorinya. Tetapi setelah kita baca, itu sebetulnya ada yang harus dilakukan. Bagaimana melakukan af'al kepada Allah? Nah, itu ada. Prosesnya panjang dan cukup rumit. Gitu. Cukup rumit.
Cukup rumitnya kenapa? Cukup sulit kalau kita sudah hafal kepada Allah. Luar biasa sekali. Pelajaran ini sangat bagus dan sebetulnya harus dipelajari ya. Sebetulnya harus. Kalau orang sudah mengerjakan dan bisa menjalankan af'al kepada Allah, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Gitu. Karena untuk manusia biasa jarang yang mampu ke arah sana. Ya. Nah, cuma ini saya sering mendengar di tempat-tempat lain membicarakan af'al kepada Allah, berdebat, berpendapat, itu enggak ada gunanya. Ya. Ya gunanya ada, menambah wawasan, menambah pengetahuan gitu. Cuman maksudnya untuk apa? Hanya untuk dipamer-pamerkan, oh af'al kepada Allah itu gini 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 gini. Melakukan tidak, mengerjakan tidak, berbuat tidak, hanya bicara aja ke sana kemari, mencari popularitas, ingin dilihat orang bahwa oh dia itu paham banget tentang af'al kepada Allah, liqa Allah itu apa, alpa Allah itu apa, oh dia tuh paham banget, oh gitu. Jadi ingin dianggap bisa paling mengerti. Ini kebanyakan orang malah ke sana arahnya. Malah kebanyakan cari muka, ingin dilihat paling paham, paling bisa, paling mengerti gitu. Nah, tetapi mengajak orang-orang berbuat tidak, karena dianya tidak menjalankan itu. Gitu ya. Nah, karena dianya tidak menjalankan, karena dianya tidak mengerjakan, ya hanya berbahasa saja. Jadi yang mendengar ya cukup mendengar, setelah mendengar ya udah masih galau gundah gulana. Nah, seperti itu ya. Bagus, ini yang bertanya di komen itu bagus ya. Ini tahapannya cukup tinggi, cukup serius, lebih serius dan cukup dalam. Gitu. Saya berikan salah satu contoh tentang af'al yang cukup dalam ya, tapi tidak semua ya. Tidak semua, karena ini termasuknya pelajaran khusus ya, pelajaran khusus yang memang harus dipelajari langsung, karena tadi af'al itu bukan hanya sekedar berbahasa teori ABCD seperti tadi. Setelah berbahasa teori itu baru kita akan melakukan, mengeksekusi yang tadi dibahas, mengerjakan yang tadi dibahas. Setiap hari kita kerjakan. Bisa atau tidak? Nah, ini yang sulit. Gitu. Ini sangat sulit. Nah, jadi pelajarannya ini torekat, hakikat, masuknya ke arah sana. Gitu. Ini pelajaran torekat, hakikat, makrifat nanti ujungnya. Kalau sudah liqa Allah, yaitu sudah makrifatullah, sudah luar biasa. Nah, sudah luar biasa dan mudah-mudahan kita bisa bermakrifat kepada Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin, mudah-mudahan. Tetapi meskipun itu sangat mustahil kalau untuk bagi saya pribadi ya. Gitu, sangat mustahilnya kenapa? Karena sudah sangat luar biasa. Itu pekerjaan para waliullah, dan menjadi waliullah itu tidak mudah. Tidak mudah, meskipun banyak beberapa tokoh yang berbicara ya. Ini banyak sekali beberapa tokoh yang berbicara seperti memudahkan jika ingin menjadi wali Allah. Ingin menjadi walinya Allah itu nggak mudah, tidak semudah berkata, tidak semudah berbahasa. Bahkan ada lagi yang berkata, seorang wali itu di bawah ulama. Nah, ada yang berkata seperti itu. Seorang wali itu di bawah ulama, bahkan kakinya ulama ada di pundaknya wali. Kakinya ulama ada di pundaknya wali. Ada yang pernah mengatakan seperti itu. Salah satu kiai ya, salah satu ulama ada yang berbicara seperti itu. Alasannya kenapa katanya? Kata dia alasannya karena tidak akan ada wali jika tidak ada ulama. Itu kata dia. Kenapa? Karena ulama lah yang memberitahukan kepada masyarakat tentang wali. Bahwa wali itu ini. Maka ada ulama, ada wali. Karena yang memberitahukan adalah ulama. Nah, itu pendapat ya. Itu namanya pendapat. Tetapi pendapat saya berbeda. Maaf ya kalau pendapatnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena pola pandangnya yang berbeda. Karena si ulama yang berbicara itu dia adalah ulama, si pembelajar. Sama wali juga pembelajar, tetapi pelajarannya berbeda. Ulama belajar yang sudah ada tertulis, lalu dihafal
setelah dihafal lalu disampaikan kepada orang-orang masyarakat. Nah, menurut saya menjadi seorang wali itu sangat sulit sekali. Sultanul Aulia, waliullah, Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, itu waliullah. Syekh Abdul Qadir Jailani itu waliullah. Dan beliau itu seorang ulama. Seorang ulama. Jadi jika ingin menjadi wali yang sesungguhnya, maka harus jadi ulama dulu. Kalau belum jadi ulama, ya nggak bisa jadi wali yang sesungguhnya. Itu pendapat saya. Yang saya lihat langsung di medan, di lapangan. Kalau tidak bisa menjadi ulama yang sesungguhnya, maka tidak menjadi wali yang sesungguhnya. Wali besar. Jadi wali itu ada dua macam, Mas. Ya. Wali akbar, berarti wali besar, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Hasan Asazili. Nah, masih banyak lagi. Itu wali-wali besar. Mungkin yang dimaksud Bapak Kiai ini adalah wali kecil. Nah, ada lagi wali kecil. Kalau wali kecil, mungkin saja kita semua diberikan diberikan rahmat oleh Allah, ya kita bisa menjadi wali kecil. Amin, amin kan dong. Amin ya Allah Rabbul Alamin. Meskipun tahapannya tidak mudah. Jadi wali itu ada wali akbar, ada wali kecil, ada wali besar, ada wali kecil. Nah, mungkin yang dimaksudkan orang tersebut adalah wali kecil. Gitu ya. Kalau wali kecil berarti di bawahnya wali besar. Ya itu sudah pasti dong. Sudah pasti. Wali kecil berarti di bawahnya wali besar. Itu yang dimaksudkan. Dan ingin menjadi wali besar maka harus jadi ulama dulu. Setelah jadi ulama, jadilah waliullah, wali besar tentunya. Nah, kalau untuk menjadi wali-wali biasa, wali kecil, mungkin kita tidak perlu menjadi ulama. Itu sudah bisa, tetapi tidak mudah, tidak mudah. Gitu. Menjadi ulama sulit, menjadi wali sama sulitnya. Karena satu tahap pelajaran, tapi berbeda cara belajar. Ketika menjadi ulama, yang kita fokuskan adalah mempelajari kitab-kitab, buku-buku, terus baca, terus pelajari. Nah, kalau sudah kita sering baca, nanti disampaikan lagi ke orang-orang. Gitu. Meskipun tidak diterapkan oleh kita hanya membaca. Yang kita terapkan paling hanya 1-2 saja. Hanya 1-2 saja, karena lebih fokusnya mempelajari kitab-kitabnya, dihafal, lalu sampaikan kepada masyarakat. Bagus tidak? Ya bagus, luar biasa. Kalau tidak ada mereka, ya masyarakat tahu apa tentang agama, tidak tahu apa-apa. Tidak jelek, tidak. Ulama bagus dan harus ada ulama. Ulama bagus dan harus ada ulama. Gitu. Siapa nanti yang menghafal kitab-kitab lalu disampaikan lagi ke masyarakat? Siapa nanti? Pahami dulu ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih jelek, tidak ada. Yang menentukan tinggi atau rendahnya kedudukan itu adalah Allah menurut saya. Hanya Allah yang menentukan. Kenapa? Karena tadi seorang tokoh agama maka harus bisa menghafalkan kitab-kitabnya, lalu sampaikan apa isi dalam kitab itu, disampaikan ke masyarakat. Saudara bisa nggak? Bisa. Dan harus bisa. Anak-anak saudara juga harus masukkan ke pondok pesantren supaya jadi ulama. Syaratnya jadi ulama itu apa? Modalnya, jika Anda ingin jadi ulama, modalnya satu, hanya mau belajar. Kalau saudara mau dan ingin belajar, saudara atau anak-anak saudara atau adik saudara bisa jadi ulama. Bisa tidak? Bisa, sangat besar kemungkinan, 90%. Tetapi jika punya jiwa belajar. Jika tidak punya jiwa belajar, maka tidak akan bisa menjadi seorang ulama. Kenapa? Karena jadi seorang ulama itu harus suka belajar. Karena menghafal, banyak membaca buku, banyak menghafal, banyak membaca buku. Setelah menghafal dan membaca buku, maka harus bisa menyampaikan ke masyarakat. Kalau menyampaikan sebetulnya mudah, tinggal modal mental saja berbicara. Kalau saudara punya mental yang bagus, berani menyampaikan, ya sudah jadi. Tetapi yang sulitnya adalah, yang lama dipelajarinya adalah belajar membaca kitab-kitab.
Itu bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 12 tahun, bisa 20 tahun belajar, bahkan tidak ada hentinya, karena pelajaran agama Islam itu kitab-kitabnya itu ribuan, Mas. Gitu. Bisa menjadi seorang ulama sangat 90% bisa jika punya modal ingin belajar. Hanya satu modalnya, ingin belajar bisa jadi ulama. Nah, setelah belajar bisa baca kitab, bisa memahami isi kitab, maka sampaikan ke masyarakat yang tidak tahu. Oh, ini hukumnya ini hukumnya ini. Nanti bicarakan tentang hukum najis dan lain sebagainya, bicarakan tentang hukum perkawinan, bicarakan tentang hukum jual beli, bicarakan tentang hukum beragama dan lain sebagainya. Sudah ada di sini. Kalau kita sudah bisa memahami membaca kitab sangat mudah. Mudahnya kenapa? Tinggal buka kitab, sampaikan ke masyarakat, sudah beres. Gitu. Paham ya? Nah, itu untuk menjadi seorang ulama itu seharusnya anak-anak saudara dari sekarang masukkan ke pesantren agar bisa menjadi seorang ulama, tokoh ulama. Seperti itu ya. Jadi jangan menganggap wah anak saya nggak mungkin jadi ulama. Bisa, sangat besar kemungkinan. Menjadi ulama itu justru sangat besar kemungkinannya. Itu yang penting satu, mau belajar, menghafal, setelah itu berani berbicara kepada orang banyak. Udah jadi. Gitu. Ini kebanyakan orang mempersulit keadaan, padahal nggak sulit, cuman modalnya mau apa nggak belajarnya. Cuman terkadang begini ya, kendalanya adalah otak manusia, kemampuannya itu tidak sama terkadang. Ada yang sulit menghafal, ada yang mudah sekali menghafal. Nah ini, itu kendalanya. Jika saudara diberikan otak yang tidak terlalu sulit menghafal, memaknai, maka luar biasa. Manfaatkan kesempatan itu, apalagi saudara itu anaknya atau adiknya ya, paksakan supaya jadi ulama besar nantinya. Seperti itu, karena seorang ulama itu harus banyak menghafal pelajaran yang ada di sini, karena di sini banyak aturan-aturan di kitab itu yang harus disampaikan kepada masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Nah seperti itu ya. Nah itu untuk menjadi seorang ulama, berarti kesempatannya sangat besar anak-anak saudara, adik-adik saudara agar menjadi ulama besar. Kesempatannya, peluangnya sangat besar. Yang penting modalnya ingin belajar dan mentalnya jadi berani. Itu. Meskipun banyak menghafal semua kitab hadis dan lain sebagainya, tapi kalau mentalnya nggak ada, bicara di depan orang nggak berani, ya nggak jadi. Jadi bisanya hanya untuk diri sendiri nantinya. Nah makanya harus diasah terus menerus. Ketika saudara punya anak keluar dari pesantren itu diasah, diarahkan agar berani berbicara kepada orang lain, mengutarakan pendapatnya sendiri dari hasil pelajaran dia. Nah, seperti itu, maka akan besar. Nah, nanti diajarkan di sini. Kalau ada yang sudah lama pesantren ya, tapi mental belum jadi, datang saja nanti dibimbing di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak ya. Seperti itu. Nah, untuk menjadi seorang wali bagaimana? Untuk menjadi seorang wali ada harapan bagi kita. Ada harapan. Ada harapannya apa? Seperti tadi. Af'al kepada Allah. Nah, itu salah satu contoh jalan menuju. Meskipun sangat sulit. Jadi wali itu sulit. Kenapa? Karena jadi wali itu selain kita memahami sedikit aturan-aturan dari kitab tadi yang dipelajari oleh seorang ustadz, kiai, ulama, minimal sedikitnya kita paham. Meskipun tidak banyak hafalan seperti seorang ulama, itu harus lebih banyak hafalannya. Tetapi seorang wali tidak perlu banyak hafalan. Nah, di sini perbedaannya. Terus apa yang dikerjakannya? Nah, ada perbedaan. Seorang wali fokus mengerjakan apa yang terkandung di pelajaran itu. Seorang wali jika ingin mengarah kepada kewalian, yaitu tadi, setelah kita membaca kitab-kitab, aturan-aturan yang Allah buat, maka itu harus dilakukan dan dilaksanakan, dan tidak berani sedikit pun mengingkari hukum-hukum Allah. Cinta kepada Allahnya betul-betul di dalam hati, cinta kepada Allah luar biasa. Semua yang dilakukan karena Allah, tidak mengharapkan imbalan apapun, semata-mata semuanya karena Allah. Semata-mata semuanya yang dilakukan untuk agama Allah, untuk membesarkan agama Allah.
Tidak untuk lain-lain, bukan untuk hal-hal lain. Semuanya hanya untuk Allah, untuk agama Allah, untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Semuanya dilakukan, dedikasinya semuanya ke arah sana. Itu salah satu ya. Dan dia takut luar biasa takut jika berkata bohong. Dia luar biasa takut jika dia berbicara tapi dia tidak bisa melakukannya. Nah, ini beratnya seorang wali. Jika ingin masuk ke arah kewalian, jika dia bicara, maka harus dengan sesuai fakta dirinya sendiri. Dirinya sendiri betul-betul takut kepada Allah. Sebelum dia berkata, dia akan sangat banyak berpikir karena takut tidak sesuai dengan perkataannya. Dia tidak berani menyampaikan begitu saja kepada orang lain. Kalau dia sendiri tidak tahu apa yang disampaikan itu, bahkan dia tidak pernah mengalami apa yang dia sampaikan itu sebetulnya. Apa? Apakah saya bisa? Apakah saya paham tentang apa yang diucapkan itu? Berat. Pengkajiannya lebih dalam. Jadi dia tidak akan mudah berbicara karena dia sadar dan tahu ada malaikat pencatat, ada para malaikat yang mengawasi. Jika saya berbicara tidak sesuai dengan hati saya, tidak sesuai dengan kelakuan sehari-hari saya, dia akan sangat takut dengan malaikat-malaikat yang mengawasi. Itulah seorang wali perbedaannya. Dia sangat takut sekali dengan dosa-dosa kecil sekalipun, dan dia sangat takut sekali ditegur oleh Allah. Kenapa? Karena seorang wali itu betul-betul merasakan Allah itu betul-betul. Allah itu ada. Gitu. Keyakinannya Allah itu ada. Beda dengan kita. Kita berbicara Allah ada nggak? Ada di mulut. Setelah kita bicara Allah ada nggak? Ada. Nah, pas habis ada acara, ya kita nggak dikasih rokok, wah masa rokoknya begini ngedumel, itu namanya nggak takut sama Allah, mas bro. Nah, pas ada yang manggil acara nanti, wah dulu waktu saya hadir di sana, saya ingat tuh, masa dikasih segini, nggak mau lah, nggak mau datang lagi. Nah, itu namanya nggak takut sama Allah. Hati-hati loh, hati-hati. Berkata itu lebih mudah, tetapi melakukan, mengerjakan itu lebih sulit. Karena mengerjakan masuk dari sini. Makanya yang harus dilatih adalah ini, setelah ini. Ya. Jangan hanya melatih ini saja. Kalau hanya melatih ini saja bahaya. Setelah melatih ini dari dasar baru ke sini. Ya. Ini yang jadi pusat utama tujuan hidup manusia. Takutnya betul-betul takut kepada Allah karena dia betul-betul mengakui Allah itu ada nggak? Ada. Adanya betul ada. Nah, kalau kita Allah ada nggak? Ada, cuma di sini. Di sini nggak takut. Kita jajan ke warung ada kembalian, lebihan, wah lumayan lah lebihan. Apa itu namanya? Itu namanya nggak takut. Namanya nggak takut. Ya. Banyaklah hal-hal yang menyatakan bahwa kita nggak takut sama Allah itu banyak. Nah, ini hati-hati untuk para alumni Sangkuraga, para ustadz ya, yang punya majelis, yang punya pesantren khusus untuk alumni Sangkuraga. Kalau untuk yang lain itu urusan mereka. Nah, para ustadz yang alumni Sangkuraga, para alim, hati-hati, waspada ya, jangan merasa kita sudah bisa baca. Hati-hati, pelajaran itu masih banyak, masih panjang. Percayalah Allah itu ada, bukan hanya di mulut. Jika engkau percaya, betul-betul percaya, yakin Allah itu ada, maka apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan, kau akan merasa takut dan berhati-hati sekali. Itu masuk di af'al Allah tadi. Nah, ini pengkajian lebih dalam. Ini masih bagian dari af'al Allah. Jadi af'al Allah itu dia sebetulnya ya sangat takut, ingin berbuat, sangat takut. Kenapa? Karena semua kehendak Allah. Ada lagi yang lebih dalam yang tidak bisa dijelaskan di sini. Nah, jadi seperti itu. Jika ingin menjadi ulama, tadi saya jelaskan seperti tadi, jika
tujuannya untuk arah kewalian seperti tadi, orang bisa menjadi wali nggak? Bisa saja, tapi wali kecil ya. Kalau wali akbar sangat sulit. Untuk wali kecil bisa, untuk ulama bisa, gitu. Arahnya kemana? Kalau seorang wali itu tidak perlu banyak menghafal tadi kitab, modalnya ya, modalnya kan tadi modal untuk menjadi ke arah ulama tadi sudah dijelaskan. Modal untuk arah kewalian tadi ya, satu, belum dijelaskan ya oleh saya. Nah, saya jelaskan. Modal untuk arah kewalian adalah satu, kita harus betul-betul mahabbah kepada Allah. Mahabbah kepada Allah. Karena tanpa mahabbah kepada Allah, maka keyakinan itu nggak ada. Nah, kalau keyakinan tidak ada, maka kebesaran Allah tidak akan bisa kita rasakan dan kita lihat. Gitu. Wah, kebesaran Allah bisa kita lihat. Ini ada pohon. Nah, itu mah simpel, Mas. Itu mah anak SD juga tahu. Batu ciptaan siapa? Ciptaan Allah, Mas. Ini beda bahasa. Ini soalnya banyak netizen. Kebesaran Allah itu ada langit, ada bumi. Itu manusia yang tidak belajar pun tahu, Mas. Kalau agama Islam, langit ya ciptaan Allah, Mas. Nggak usah dijawab. Ada lagi jawaban yang lebih dalam, tapi tidak bisa dibahas di sini ya. Nah, ini soalnya netizen banyak yang terkadang ngeyel gitu. Tanpa belajar tapi ngeyel. Ya. Seorang wali itu akan diberitahukan kebesaran-kebesaran Allah jika melewati fase-fase tadi ya. Syaratnya tadi satu, mahabbah kepada Allah. Mahabbahnya betul-betul mahabbah kepada Allah. Setelah mahabbahnya betul-betul kepada Allah, maka nanti akan bertahap ada tuntunan-tuntunan ruhani yang mengarah kepada lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi. Mahabbahnya yang hakul yakin mahabbah. Kalau sudah mahabbah hakul yakin mahabbah, maka akan keluar nanti af'al Allah. Nah, setelah di af'al Allah, ya nanti masuk ke liqa Allah. Ya sudah, itu sudah menjadi seorang wali. Sulit tidak? Sulit. Untuk melalui masa af'al Allah itu saja sangat sulit. Sangat sulitnya apa? Karena tadi kita berbuat, kita bertindak ya, itu kita sangat hati-hati sekali. Kenapa? Karena tadi kita diberikan sesuatu fenomena yang dimana orang lain tidak masuk ke arah sana, dan orang lain tidak pernah berpikir ke arah sana, dan orang lain tidak bisa memikirkan hal ke arah sana. Tidak bisa, tidak masuk. Karena ada batasan. Nah, jika mahabbahnya betul-betul sudah mahabbah kepada Allah, maka Allah akan, bukan tidak mungkin Allah nanti memberikan suatu rahmat kebaikan, suatu rahmat yang tidak diberikan kepada orang lain. Itu bonus dari mahabbah. Dan orang yang sudah mahabbah bicara Allah itu ada, bukan hanya di sini, tapi di sini. Dia sudah tidak ada manipulasi dengan Allah. Kita kebanyakan menipu Allah, kita kebanyakan. Kita tuh melawan Allah sebetulnya, kebanyakan orang itu. Berbicara di mulut Allah ada nggak? Ada, tapi dia nggak takut. Sholat 5 waktu aja nggak pernah, berarti dia nggak takut melawan aturan Allah. Itu hal yang sepele sekali, sholat 5 waktu aja nggak mau, apalagi belajar. Nah udah gitu, kalau ngomongin orang dosa nggak? Dosa, tapi masih ngomongin orang. Ayo. Berarti dia tidak takut kepada Allah. Jangan ngomongin orang, dosa, tapi ngomongin orang. Nah itu namanya nggak takut sama Allah. Lain di mulut, lain di hati, itu jauh. Berbicara A, tapi yang dikerjakan B, nggak, itu jauh orang seperti itu. Jangan tertipu oleh pakaian. Nah ini masalah mahabbah kepada Allah. Dalam, kalau dikaji mahabbah kepada Allah itu sangat dalam. Jadi jangan, ini kebanyakan juga berbicara tentang makrifat, hanya berbicara bahasa teori. Hati-hati ya. Ingin dilihat paling pintar, ingin dilihat paling tahu, nggak ada manfaat itu. Kerjakan kalau mampu ya. Jangan cuman berbahasa. Ini kan banyak bahasan makrifat, ngalor ngidul, hidupnya masih amburadul, udah bicara makrifat. Maghrib nggak pernah, isya nggak pernah bicara makrifat. Gitu. Ada orang naik sedikit, benci, udah bicara makrifat.
Nah, jadi bicara yang rendah-rendah saja, yang mudah saja. Ayo bicara cara berwudu, cara sholat, bicara yang ringan-ringan saja dulu. Nggak usah yang tinggi-tinggi, nggak usah. Yang ringan aja belum dilakukan. Ini banyak kan yang bicara ke arah sana nih, hati-hati. Gimana mau mencapai makrifat Allah jika tidak mengenal Allah, jika tidak mahabbah kepada Allah? Jika saudara ingin mengenal Allah, maka syaratnya satu, harus mahabbah dulu kepada Allah. Kalau sudah mahabbah nanti terbuka, bertahap terbuka. Dan jika sudah betul-betul mahabbah terbuka, maka akan merasa takut berbuat hal-hal yang tidak sesuai. Takut sekali. Bahkan bukan tidak mungkin saudara akan menyendiri nanti. Kenapa menyendiri? Karena efek dari percaya dan yakin dan hakul yakin Allah itu ada. Karena sudah diberikan sedikit bocoran tentang ketuhanan. Nah, jika sudah diberikan sedikit tentang kebesaran Allah, maka dia akan sangat takut, luar biasa takutnya. Tetapi dia akan luar biasa cintanya kepada Allah. Saking cintanya, maka dia takut. Saudara cinta kepada cewek nih, kalau sudah cinta gimana? Takut nggak kehilangan? Takut saudara kehilangan. Sama manusia kalau sudah cinta kepada Allah, dia akan takut kehilangan. Dia takut tidak diakui oleh Allah. Bahkan lebih dari cinta kepada manusia. Kalau sudah ada perasaan seperti itu, luar biasa, diperdalam. Harus diperdalam, ya. Nah, berarti syaratnya adalah mahabbah. Jika ingin mengarah kepada kewalian itu dengan mahabbah, nanti dari mahabbah bertahap naik. Nanti ada bimbingan. Salah satu contoh mahabbah itu seperti tadi. Bukan hanya di mulut berbicara, mudah sekali. Saudara ngomong ini untuk laki-laki nih, ngomong cinta ke cewek satunya, mudah ngomong saya cinta kamu, yang lain nggak ada. Itu yang lain ngontrak. Semuanya ngomong begitu nih, banyak cowok. Mudah kan bicara, tapi siapa yang tahu isi hati? Dari sini ngomong cinta ke cewek ini, pindah lagi ngomong cinta ke cewek itu. Ya, ini manusia tuh banyak yang begitu. Takut nggak sama Allah? Takut. Dosa nggak? Dosa. Tapi habis ngomong gitu, ngomongin orang, ngejelekin orang, menjatuhkan orang lain. Apa itu namanya kalau bukan melawan kepada aturan Allah? Itu namanya sudah melawan. Berarti sudah tidak percaya di hatimu adanya Allah. Hati-hati loh. Ini banyak orang yang tidak percaya kepada Allah sebetulnya. Berbicara hanya di mulut. Nah, ya, belajar dan belajar. Mumpung kita masih diberikan napas, mumpung kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, berikan hidup kita untuk Allah, untuk agamanya. Berikan hidup kita untuk agamanya. Jaga mulutmu, jaga hatimu, hati-hati. Tidak mudah belajar ilmu-ilmu itu. Mau belajar kemanapun, dimanapun, jika mentalmu, jika hatimu kotor, sulit menemukan cahaya ilahi, nur ilahi. Sulit akan mendapatkannya. Nomor satu, bersihkan hatimu, nanti pikiran akan ikut bersih. Lalu belajar mahabbah kepada Allah dengan cara-cara khusus, dengan cara-cara teknik-teknik sesuai yang diajarkan oleh mursyid-mursyid kalian. Pelajari. Jangan sampai kita menjadi orang, termasuk orang yang munafik, ya, nauzubillah. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang hanya pandai berbicara tapi tidak pandai melakukan. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang yang bisa berbicara dan bisa melakukannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya Allah. Mudah-mudahan. Saya doakan semuanya yang menonton ini semoga dimasukkan dalam golongan yang bisa berbicara dan bisa melakukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, seperti itu pemahaman af'al Allah, ya, pemahamannya seperti tadi. Jadi lebih jelasnya tadi, ini yang terakhir ini masih dalam ruang lingkup af'al Allah. Jadi af'al Allah itu masih dalam lagi jika dikaji, tetapi tidak bisa diumum ini, ya. Karena tadi af'al Allah itu bukan hanya dengan berbicara bahasa, tetapi dengan melakukan, mengerjakan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, itu harus langsung bertatap muka. Harus langsung bertatap muka, harus langsung ada tinggal di sini, baru nanti diajarkan di sini. Jadi tidak bisa lewat seperti ini, karena di dunia maya ini hanya berbicara dan berbahasa saja. Jika ingin memperdalam, bukan hanya berbicara, bukan hanya berbahasa, tapi langsung melakukan. Nah, ya, makanya harus ada di sini. Minimal di sini 7 tahun lah. Kalau mesantren, ya.
Kalau mesantren yang sudah pernah mesantren itu mungkin nggak lama, 5 tahun mungkin sudah bisa, ya, sudah bisa belajar ke arah sana. Tapi bukan menjadikan seorang wali, saya nggak bisa ke arah sana. Saya hanya memberikan tips-tips, trik untuk membersihkan hati, gitu aja, ya. Hanya memberikan tips dan trik gimana caranya untuk tadi bisa berbicara dan sesuai dengan hati, gitu. Bisa melakukan, bisa berbicara dan bisa melakukan. Nah, saya hanya membimbing ke arah sana, ya. Awas nanti ada yang salah paham lagi. Oh, kamu bisa membuat wali, gila tuh orang ngomong. Siapa saya bisa membuat orang seperti itu? Emang Tuhan gue. Ini banyak netizen yang kadang amburadul pikirannya kemana-mana ini. Gitu. Hanya memberikan cara. Gitu. Bisa membuat wali siapa saya? Hati-hati tuh. Ada yang ngomong, kamu wali apa? Wali cangkemmu wali. Aku ya kangmu gitu, tukang lauk tuh, tukang ikan koi. Nah, yang mau beli koi itu hati-hati berita-berita di luar, gitu ya. Banyak orang menyesatkan. Saya orang biasa, ustadz aja bukan saya. Saya bukan seorang ustadz, saya hanya seorang kangmu. Kang itu dari bahasa Sunda, kang itu kakak ya, atau paman. Ya, jadi pamanmu berarti atau kakakmu. Nah, artinya begitu, kangmu, ya. Jadi saya orang biasa, bukan seorang ustadz, apalagi seorang wali, jauh sekali. Orang banyak dosa, gitu, hidup aja masih kocar-kacir nggak jelas. Tapi saya pernah belajar dari guru-guru saya, dari guru-guru mulia saya masih ingat. Nah, saya siap sampaikan lagi kepada saudara yang saya masih ingat, yang saya masih paham. Saya sampaikan lagi kepada saudara, gitu. Jadi itu ya, tugas saya hanya di situ. Ini banyak orang amburadul salah paham. Jika ingin belajar ke arah sana, saya siap bimbing sesuai dengan ajaran yang saya terima dari Kiai Haji Ahmad Hamid dan dari beberapa para alim ulama yang alhamdulillah bersedia menggembleng saya, dan Dr. Anus Profesor Sarifuddin, terima kasih, alhamdulillah, semoga beliau selalu ada dalam kesehatan. Sudah membimbing pengetahuan agama. Itu saja mungkin, ya. Af'al Allah itu harus diperhatikan baik-baik, jangan sampai wah semua perbuatan ini atas kehendak Allah jadi nggak dosa. Apa itu pikiran sesat itu namanya, gitu. Jika ada perbuatan yang nggak baik, memang itu kehendak Allah. Kenapa? Karena Allah hendak melihat manusia ini berkualitas atau tidak. Paham tidak? Ya, Allah itu ingin melihat manusia ini berkualitas atau tidak nih. Dengan ujian-ujian, maka manusia itu akan bisa berkualitas. Jika tidak mampu menerima ujian, maka tidak akan berkualitas manusia itu. Nah, caranya ingin melihat kualitas manusia ya dengan hal-hal yang tidak baik. Bisa nggak mengarungi, bisa nggak melewati hal-hal yang tidak baik. Dengan ujian-ujian di dunia ini yang banyak hiruk-pikuk yang tidak baik. Kalau bisa ya berarti dia menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah. Nah, jadi waliullah itu tadi modalnya dari apa? Mahabbah dulu nomor 1. Udah lakukan itu aja, karena dari mahabbah nanti akan banyak menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan akan banyak mengerjakan hal-hal yang diinginkan Allah dari mahabbah awalnya. Nah, cara menempuh mahabbah bagaimana? Setiap mursyid, setiap guru itu punya tips masing-masing, punya trik masing-masing di tempat. Seperti itu. Itu saja, mohon maaf jika ada salah kata. Nah, saya tidak bermaksud untuk menyinggung, merendahkan, atau ingin mengajak berdebat, tidak ada di hati saya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya paham, saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu dari guru-guru saya. Mohon dimaafkan sekali lagi, saya orang bodoh, orang awam, orang yang tidak tahu tentang agama sudah berani berbicara agama. Saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya dan mohon diajarkan, gitu. Karena yang namanya orang awam seperti saya itu butuh pelajaran, butuh masukan dari yang lebih paham, dari yang lebih tahu. Terima kasih banyak. Ya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.